Hai guys, apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Aku harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja guys, dimanapun kalian berada saat ini. Selalu dalam keadaan happy, oke? Doa-doaku yang terbaik beserta kalian guys, because I love you so much ya. Welcome back to the Delightful Channel bersama aku Ray, your Terror Reader. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya. Thank you very much guys. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku seorang Terror Reader guys ya. Channel ini namanya Be Delightful, channel untuk melihat readingan tarot ya. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini. Mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian di sini ya. Aku harap bisa begitu guys, oke. All zodiac sign, aku memanggil Taurus sampai ke Pisces guys. This is urgent message for the next 7 days ya. Readingan Sunday tentang pesan mendesak atau penting untuk kalian ketahui selama 7 hari ke depan guys. Mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif reading. Artinya tidak semua orang yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dalam kesempatan kali ini aku hanya akan buka 2 kartu untuk kalian guys dari deck ini ya. Dari deck Golden Foil Tarot, oke. Aku hanya salah sekali saja menyebutkannya. Udah luar biasa guys. Biasanya aku salah berkali-kali. Oke, kartu pertama yang aku ambil adalah top of the deck atau di mana posisi kalian berada saat ini ya. Dan kemudian kartu kedua adalah bottom of the deck, possible future outcome, kemungkinan yang akan terjadi selama 7 hari ke depan. Lalu aku akan mengambil satu kartu oracle sebagai nasihat untuk kalian mengenai situasi yang kalian hadapi ya. Aku hanya akan shuffle kartu ini 3 kali guys dan membiarkannya mengalir secara alami untuk masing-masing zodiak. Untuk ke-12 zodiak, flipper nggak ya? I don't like any flipper. Oke, ini salah. Beda kartu guys. Oke, ini yang kedua. Dan 1 kali lagi. Oke, ready. Tedet buat di sini dan kemudian akan ada video extended tentunya ya. Masing-masing elemen akan mendapatkan 1 video extended dan aku akan mengundinya karena aku berusaha untuk membuatnya seadil mungkin guys. Aku tidak punya banyak waktu untuk membuat ke-12 video extended untuk 12 zodiak ya dalam 1 minggu, nggak usah ya. Jadi kita hanya akan undi 1 saja untuk masing-masing elemen. Elemen yang pertama aku pegang saat ini adalah Earth sign. Di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Mari kita undi guys. Siapa kira-kira akan mendapatkan video extended di minggu ini? Oke, ini dia. The Hermit, Virgo ya. Kemudian untuk elemen api, Fire sign, ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. The Temperance, Sagittarius. Oke. Kemudian untuk air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Ya, ini dia. Ada Gemini, The Lovers. Dan kemudian yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Mari kita lihat siapakah yang akan mendapat video extended. The Chariot, Cancerian. Oke. Jadi ada Virgo, kemudian Sagittarius, kemudian ada Gemini dan Cancer ya yang akan mendapat video extended. Oke, ready. I think semuanya sudah beres ya. Kita akan segera memulai untuk membuat readingan urgent message ini. Dimulai dari zodiak pertama ada Taurus. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to enter this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Halo Taurus, my friend Taurus. Langsung datang guys, langsung datang. Oke, yang di atas ada The Four of Wands dan yang di bawah ada The Wheel of Fortune. This is nice. Four of Wands ini tentang kestabilan ya guys. Bayangkan ada sebuah bangunan
dan kemudian tonggaknya ada 4 ya, maka akan stabil dibandingkan bangunan itu yang pondasinya cuma 2 atau 3 bahkan 1 guys. Ada nggak yang pondasinya 1? Ada sarang burung, sangkar burung biasa ya. Rumah burung itu guys yang untuk merpati. Ada kandangnya terus 1 tonggak, itu nggak stabil. Kalau angin kencang datang gitu kemungkinan besar roboh ya. Tapi kalau The Four of Wands ini tentang stability 1, 2, 3, 4. Oke. Ini juga adalah kartu 11-11 guys untuk para twin flame atau high level soulmate ya. Yang jelas saat ini kalian merasa tenang, merasa santai, oke. Dan kemudian di near future ada the wheel of fortune untuk kalian, keberuntungan terbuka, momen untuk beruntung terbuka untuk kalian guys, Taurus. Wow, nice. I love this. Udah happy, kemudian ke depannya itu ada keberuntungan ya. Jadi kalian itu kalau ada momen keberuntungan begini datang guys, bukannya duduk diam ya. Sama seperti kayak di supermarket ada diskon gitu. Kalian duduk di rumah, kalau nggak datang ke supermarketnya kalian nggak dapat diskon ya. Supermarket yang diskon itulah the wheel of fortune. Jadi kalian harus datang untuk mengejar ini. Kalau kalian memang mau mendapatkan hoki ya, selama 7 hari ke depan ada hoki untuk kalian. Perhatikan baik-baik guys, di bagian mana hokinya. Bisa jadi di karir, bisa jadi di romance, bisa jadi di bisnis ya, persahabatan, keluarga, lingkaran sosial kalian, whatever, apa saja ya. Tapi yang jelas kalian bukan sedang dalam masalah, oke. Dan kemudian ke depannya ada kesempatan untuk beruntung ya. Biasanya kalau begini guys, orang akan cenderung untuk tidak mengejar ini ya, karena it's fine, nggak ada masalah. Aku baik-baik aja saat ini. Buat apa aku harus mengejar the wheel of fortune? Oke, tapi urgent message untuk kamu, pesan penting untuk kamu, 7 hari ke depan itu ada kesempatan untuk lebih beruntung lagi dari yang saat ini kalian hadapi atau kalian jalani ya. Silakan mau diambil kesempatannya atau mau dilepas, itu semua kembali kepada kalian ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian. Ada growth guys, ada yang bertumbuh, ada yang berkembang. Kalian suka main saham guys, atau investasi reksadana, atau yang apa, Bitcoin, apapun itu. Bitcoin masih ada nggak sih? I don't know ya, aku kurang paham tentang itu. Tapi ini seperti ada investasi yang dalam 1 minggu ke depan berkembang dengan pesat ya. Four of Wands ini stabil, artinya uang itu ada. Kalau ini cerita tentang uang, dalam 1 minggu ini bisa bertumbuh, bisa berkembang banyak ya. Tapi karena kalian memang it's okay dengan money, jadi kalian nggak akan terlalu memperhatikan the wheel of fortune ini. Makanya kalian itu dapat urgent message. Perhatikan baik-baik ya, di mana kalian perlu menginvestasikan uang dalam 1 minggu ke depan itu hasilnya berlimpah. Growth, ini seperti menanam dan kemudian panennya berlimpah. Ini gandum ya guys, gandum apa padi gitu deh ya. Jadi ada yang kalian tanam hari ini atau besok guys, dan setelah 1 minggu hasilnya berlimpah. Yang enaknya itu ketika kalian menanam, kalian tidak akan berharap banyak guys, santai, karena dalam keadaan stabil. Beda gini ya, kita punya uang 1 juta, hanya 1 juta nih yang kita punyanya. Jadi kemudian ketika ada investasi begitu, gitu kayak gambling, deg-degan gitu guys, ini 1 juta bakalan menguntungkan atau merugikan ya gitu. Bukan seperti itu yang kalian alami. 1 juta kecil gitu ya. Tapi yang kecil itu jangan sampai kalian sepelekan. Begitu kalian lakukan investasi, setelah 1 minggu berkembang pesat, banyak hasilnya. Untung aku Taurus, aku akan segera investasi. Oke Taurus ya, itu aja yang aku punya guys untuk kalian ya. Selama 7 hari ke depan yang stabil ini akan mendapatkan keberuntungan. Nice, very nice ya. Dalam hal apa saja ya guys, kalau kalian mau mengembangkan usaha berarti 7 hari ke depan adalah momen yang paling tepat untuk ekspansi bisnis. Oke. You know that Taurus ya, karena kamu suka uang. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk zodiak kedua. Ada Virgo, the Hermit. Halo Virgo. I call upon the Almighty God, I call upon dark angels, I call upon the Holy Spirit to enter this reading. Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much.
Virgo mendapatkan video extended guys. Jadi kartu yang muncul nanti akan aku keluarkan dari deck ini ya. Oke, yang di atas ada The King of Cups dan di bawah ada The Moon. Perasaan yang dipendam dan kemudian akan menjadi rahasia. Oke. Entah dari mana aku bisa mendapatkan kalimat itu guys. I don't know, my guide maybe ya. King of Cups ini kan figur manusia di dalam deck tarot yang paling tinggi, energinya maskulin, dan dia itu mencintai. Know how to love. Tahu bagaimana caranya mencintai ya. Dia punya cinta tapi tidak diungkapkan lagi guys. Diam. Ini perasaan yang dipendam aku rasa, oke. Dan kemudian itu membuat kalian sedih somehow ya. The Moon ini kartu kesedihan yang mendalam aku lihat. Karena rasa itu tidak bisa terungkapkan, rasa itu tidak bisa terekspresikan. Kalian yang memutuskan untuk melakukan itu guys, karena ini kartu intuisi juga ya. Saat ini ketika kalian melihat readingan ini, kalian punya perasaan dalam hal apa saja guys. Tapi selama 1 minggu ke depan kalian akan menahannya dan memendamnya. Semakin dipendam dan I don't know, somehow aku ngerasa kalian akan menguburnya. Apakah cinta itu bisa dikubur? Tentu saja bisa guys ya. Tapi tetap ada, bukan berarti kamu kubur maka hilang atau jadi debu, enggak. Itu tetap ada tapi ya terkubur. Tapi kamu tetap rasakan, kamu tetap tahu bahwa rasa itu atau emotion itu ada di dalam hatimu. Dan itu adalah keputusan kamu, aku lihat. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Virgo. Insting. Menurut kalian ini yang terbaik? Karena insting ini kan guys, mendengarkan apapun itu guys, yang menurut kalian terbaik berdasarkan perasaan kalian. Tentu saja ini tidak dikasih tahu ke orang-orang ya. Ini cinta terpendam aku lihat, atau cita-cita yang harus dikubur ya. Karena general reading bisa berbagai macam situasinya ya guys. Dan menurut kalian itulah yang terbaik. Wow. Kata siapa? I don't know ya, I don't know. Tapi dengan datangnya kartu insting di sini tentu saja banyak hal yang sudah kalian pertimbangkan sebelum akhirnya mengubur perasaan itu, mengubur cita-cita itu, mengubur harapan dan keinginan itu. Biarlah begitu. Menarik sekali guys untuk dibahas ya. Untung kalian mendapat video extended. Aku pun tertarik untuk membahasnya. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk zodiak ketiga. Ada Devil, Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku Kepi? I call upon the Galactic, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Sekali lagi. Taurus hoki, Virgo memendam rasa. Mari kita lihat Capricorn. Oke, Capricorn moving on. Yes. The Ace of Cups ya. Menurut kalian stuck, tapi sebenarnya kalian bergerak. Karena Six of Swords itu guys, bergeraknya lambat ya. Ini ada orang naik perahu. Kalau kita berjalan di air, bukan berjalan ya, pokoknya menggunakan transportasi air, itu yang paling lambat. Even speedboat atau fastboat sekalipun, kecepatannya itu akan selalu di bawah perjalanan dari udara atau perjalanan dari darat. Ya, karena apa? Karena memang air itu kita melawan arus ya. Arus air itu tidak bisa diprediksi. Bisa jadi searah anginnya gitu ya, searah dengan arah angin inline dengan arah angin, tapi di bawah itu ada gelombang atau gimana, ombak gimana, jadi nggak akan bisa cepat ya. Saat ini kalian merasa diri kalian stuck, tidak ada yang bergerak, tapi kalian bergerak. Kepi, perlahan namun pasti kalian bergerak. Dan 1 minggu ini ada yang mengejutkan terjadi. Yang mengejutkan itu kalian sendiri yang merasakan. Karena Ace of Cups tunggal ya, bukan orang yang merasakan. Kalian yang tiba-tiba, oh my god, ternyata aku sudah sejauh ini. Aku mau melupakan seseorang. Oh my god, ternyata aku sudah bisa melupakannya. Aku mau melupakan kerugian yang aku alami dalam bisnisku. Oh my god,
ternyata aku bisa melupakannya setelah seminggu, ya. Lelah, seolah-olah itu kayak buang energi saat ini kalian itu, dan tidak ada hasilnya. Kedepannya kalian tidak akan merasakan lelah itu lagi dalam 1 minggu ke depan. Kenapa? Karena you take your power back. Kalian tidak akan buang energi lagi untuk hal-hal yang tidak penting untuk kalian, untuk hal-hal yang tidak bisa membuat kalian menjadi versi terbaik di dalam hidup kalian. Ya. Moving on, dan kemudian take your power back. Oke. Kalau ini tentang cinta guys, berarti kalian akan bisa melupakan seseorang perlahan-lahan, ya. Yang awalnya baru bangun pagi kalian ingat wajah dia, ingat nama dia gitu. Nanti setelah 1 minggu tiba-tiba bangun pagi kalian ingat yang lain, bukan dia lagi. Oke, itu artinya energetically you take your power back. Ya, bahkan sepanjang tidur pun kalian tidak mau memimpikan dia lagi. Moving on, dan kemudian menuju hal yang baik tentunya, karena Ace of Cups, ya. Kayak kita lihat nasihat dari universe untuk kalian. Guest. Ini adalah kartu pencarian guys. Ada yang kalian cari. Diri kalian sendiri aku rasa. Karena The Six of Swords ini proses moving on yang sangat lambat. Kalian kehilangan jati diri sendiri. Kalian lupa siapa diri kalian. Oke. Seolah-olah tidak mengenal lagi siapa diri kalian selama ini, apapun situasinya ya guys. Dan dalam 1 minggu ke depan kalian menemukan diri kalian kembali. Oh my god, this is me. Inilah diriku yang sebenarnya. What the hell I'm doing? Apa yang aku lakukan selama ini? Aku hanya buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang kesempatan lain yang mungkin datang di dalam hidupku. Kamu tidak akan bisa membuang-buang lagi yang aku sebutkan tadi, karena kamu akan kembali menemukan jati dirimu. Siapa dirimu yang sebenarnya, ya. Beberapa di antara kalian akan menyadari proses ini dan sebagian besar tidak menyadarinya. Oke. Begitu Ace of Cups ini datang guys, bukan berarti kalian tidak bisa mencintai orang. No, cinta itu sama, tetap 100%, tapi kalian akan kasih ke diri kalian sendiri. Setelah transit di diri kalian, ada orang yang akan tetap keep untuk dirinya, tapi ada juga yang akan menyalurkannya ke hal lain. Bisa ke pekerjaan, bisa ke bisnis, bisa ke anak-anaknya, bisa ke orang tuanya, bisa ke macam-macam. Energi yang difokuskan itu akan selalu memberikan hasil yang tidak seperti yang kamu bayangkan. Begitu kamu fokus dengan Ace of Cups ini, ya. Nice. Keren, Capricorn. I love that, Capi. Sudah saatnya kamu memang fokus ke dirimu sendiri, ya. Jangan terlalu banyak berusaha untuk menyenangkan orang lain tanpa memikirkan dirimu sendiri, ya. Dahulukan dirimu baru orang lain, yes. Karena kamu tidak bisa menyenangkan orang lain kalau kamu dalam keadaan sedih guys. Kamu harus senang dulu baru kamu bisa berbagi kesenangan dengan orang lain, ya. Oke, itu dia untuk Earth sign. Kita akan segera masuk ke Fire sign. Yang pertama ada Aries. Halo Aries. My friend Aries, saudara-saudaraku Aries. Apa kabar guys? Ekal Pandi Almighty God, Ekal Pandi Archangel, Spirit. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Kartu yang paling atas adalah The Knight of Pentacles, dan kartu yang paling bawah ada The Two of Pentacles. Kalian menyusun strategi, membuat rencana guys, dari beberapa waktu terakhir. Bukan baru-baru ini, cukup panjang ini. Planning, ya. The Knight of Pentacles itu mengatur rencana, dan itu melibatkan duit tentunya, ada modalnya. Jadi kalau kalian yang mau buka usaha, kalian sudah dari 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir sudah mulai memikirkan nanti di mana bikin usahanya, bagaimana tempatnya, bagaimana konsepnya, siapa target marketnya, kemudian apa yang mau dijual, bla 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 segala macam, oke. Dan kemudian itu ada modal, ada duit di situ. 1 minggu ke depan kalian akan bimbang guys, ragu. Ya, plan itu akan buyar. Kenapa begitu, Aries? Rencana yang sudah kalian atur matang itu guys, kayak gini, kayak jago konsep. Sorry ya kalau aku terlalu ekstrim. Kayak jago konsep, tapi begitu mau pelaksanaannya kalian itu kembali berpikiran yang aneh-aneh, kembali
mempertimbangkan banyak hal, ya. I don't know. Somehow aku ngerasa yang kalian lakukan ini hanya akan merusak planning kalian, hanya akan merusak kemungkinan hal-hal baik yang terjadi di masa depan. Kalian kayak lagi membuat adonan guys, oke? Ketika adonan itu mulai bagus bentuknya, tiba-tiba kalian acak-acak. Kenapa begitu, Eris? Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian. Isolation. Banyak gangguan yang datang dari luar, ya. Jadi plan yang sudah kalian susun itu guys kayak dipengaruhi faktor eksternal. Misalnya tadi tentang membuat bisnis baru, open new business gitu. Tiba-tiba kalian lihat di YouTube bahwa bidang bisnis yang akan kalian mulai itu lagi nggak ngetren saat ini. Oke. Kemudian ada juga yang aneh-aneh yang terlihat, ya. Itu kenapa bisa muncul yang aneh-aneh, Ray? Karena kamu mencari yang aneh-aneh, Eris. Kamu mencari yang jelek-jeleknya, ya kan? Ada planning yang kamu susun. Kamu bukan mencari informasi tentang bagaimana supaya planmu ini berjalan dengan lancar, tapi kamu mencari apa kendala yang akan terjadi di dalam plan ini. Oke. Apakah salah aku mencari kendala, Ray? No, nggak salah. Tapi perhatikan baik-baik guys. Apa plan awal kamu? Apa rencana awal kamu yang sudah kamu susun sejak lama? Kenapa sampai bimbang lagi? Faktor eksternal yang membuat kalian, sorry to say, terganggu saat ini, Eris. Makanya ada kata isolation. Jangan cari yang tidak perlu kamu ketahui saat ini, Eris. Itu 1 minggu ke depan penting sekali. Mind your own business. Oke. Ada lagi guys yang lebih ngena gitu ya. Istilahnya opo yo. Jangan cari masalah gitu deh ya. Jadi kalau memang ada informasi yang tidak perlu kamu ketahui, jangan dicari informasi tersebut. Ya, kamu fokus aja sama rencanamu, sama planmu tadi. Ya. Karena kartu isolation ini datang, artinya kamu itu, ini pesan universe ya, artinya kamu itu terlalu banyak mencari informasi yang tidak penting. Stop it, hentikan. Ya, tetaplah fokus pada planmu supaya keraguan-raguan ini bisa kamu bereskan ke depannya ya. Oke. Itu dia untuk Eris guys yang ragu-ragu. Kayak lagi ngereading Gemini. Sorry. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. This is the strange guys, kartunya para Leo. Wanita yang ada wajah singanya. Halo teman aku Leo, saudara-saudaraku Leo, bapak dan ibu sekalian, abang dan kakak, serta adik-adik. Mari kita lihat urgent message untuk kalian selama 7 hari ke depan. This reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Kartu yang paling atas ada the Three of Wands, sedangkan kartu yang di bawah ada the Five of Wands. Oke. Mirip-mirip dengan Eris tadi ya. Jadi kalau untuk kalian Leo, kalian saat ini ketika melihat readingan ini sedang menunda sesuatu. The Three of Wands ini delay guys. Ada yang kalian tunda-tunda, yang sudah kalian rencanakan sebelumnya tentu saja ya. Dan kemudian 1 minggu ke depan, dampak dari penundaan itu hanya akan membuat kalian galau sendiri guys. Karena Five of Wands ini adalah konflik batin, perang antara kamu dengan dirimu sendiri. Let's say begini, kamu mau minta maaf ke seseorang, ke mantan kamu mungkin ya, kamu pernah pergi melakukan kesalahan, lalu hubungan kalian putus, kamu punya plan ingin kembali ke dia karena menyesali kepergianmu, oke. Dan kamu tunda-tunda, bisa jadi karena gengsi guys, bisa jadi karena kalian selalu punya alasan mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat. Tunggu deh minggu depan, tunggu deh minggu depan, habis minggu depan lagi, habis minggu depannya bulan depan, habis bulan depannya. That's the Three of Wands, penundaan ya. Dan akibat terlalu banyak menunda, perasaan hati kalian menjadi tidak tenang. In any kind of situation, karena ini general reading dalam segala hal ya. Kalau kalian berencana untuk pindah kerja guys, dari kantor lama ke kantor baru, kalian udah bikin CV tapi belum kasih lamaran, begitu belum kirim lamaran, kalian tunda-tunda
1 minggu ke depan kalian akan semakin sedih guys dengan penundaan tersebut. Be careful, karena aku ngerasa kalian akan menyalahkan banyak pihak atas kesedihan tersebut. Ya bisa jadi kalian menyalahkan situasi lah, menyalahkan orang lah, menyalahkan siapa-siapa lah. Padahal sebenarnya inti permasalahannya adalah hanya karena kalian tidak bisa mengambil keputusan. Kalian menunda-nunda membuat keputusan ya. Nasihat dari universe untuk kalian workaholic. Ya ini aku rasa di bagian pekerjaan guys. Bagian pekerjaan. Sama aku ngerasa kalian sudah tidak menikmati lagi kerjaan kalian yang sekarang, atau pekerjaan kalian, hasil karya kalian itu tidak dihargai di suatu tempat. Oke, dan kalian seorang workaholic, kemudian ketidakpuasan itu yang selalu menghantui kalian setiap hari. Dan selama 1 minggu ke depan itu akan semakin menyebalkan, semakin menyakitkan. Kamu tahu bagaimana solusinya, Leo? Kamu tahu ya? Karena The Three of Wands ini penundaan. Kenapa orang bisa menunda? Karena dia sudah merencanakan sesuatu, ya toh. Beda halnya kalau kalian tidak tahu harus berbuat apa guys, maka tidak akan ada kartu penundaan. Kalian tidak punya plan, maka tidak ada penundaan. Penundaan ini muncul karena kalian sudah plan, kalian sudah punya rencana. Nah rencana itu yang kalian urungkan selalu, ya berkali-kali waktunya kalian pindah-pindahkan. 1 minggu ke depan, no, don't do that, ya just do it. Just do it, itu siapa? Slogan Nike ya, just do it ya. 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan apa yang kamu harapkan. Ini dalam pekerjaan aku lihat, Leo ya. Mudah-mudahan kedepannya guys semakin membaik situasinya untuk kalian ya. Oke, Leo sudah beres. Kita akan segera masuk ke fire sign yang terakhir. Ada The Temperance, Sagittarian card. Halo Segi, kalian dapat video extended ya Segi. Mari kita lihat. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke. Kartu yang paling atas ada The Eight of Swords guys, dan kartu yang paling bawah ada The Star. Ada masalah yang kalian hadapi ya. Semua manusia punya masalah guys, tenang aja. Bukan kalian saja yang menghadapi itu ya. Ada masalah yang membuat kalian stuck. Tapi stuck yang aku lihat di sini adalah ilusi guys. Karena The Eight of Swords ini perasaan terpenjara. Perasaannya itu di tanda petik ya, di quote. Perasaan terpenjara atau ilusi terpenjara. Karena sebenarnya kalian tidak terpenjara. Pedang ini ada kelihatannya, ada di sekeliling dia, di kanan dan kiri, tapi di depan dia tidak ada pedang. Dia bisa keluar guys, dan lihat tali yang membelit tubuhnya itu halus sekali. Itu gampang sekali diginin, gitu. Dilepasin dan kemudian dia bisa lepas veil. Veil itu kayak penutup matanya, kayak cadarnya begitu. Lalu dia keluar dari permasalahan ini. Makanya selalu dikatakan bahwa The Eight of Swords itu adalah ilusi. Perasaan yang terpenjara. Kamu yang biarkan dirimu terpenjara. Ya, universe sayang sama kamu nih. Si Sagittarius nggak kelar-kelarnya terpenjaranya, nggak kelar-kelarnya trapnya, nggak kelar-kelarnya stucknya. Ya udah deh, kasih lepas aja, kasih lepas. The Star, solusi datang untuk kamu selama 1 minggu ke depan ya. Dan solusinya ini chest plank guys. Chest plank itu tau gak sih? Chest plank itu mantap ya. Jalan keluarnya mantap karena ini major arcana. Ini adalah solusi terbaik yang pernah ada di dalam hidupmu mengenai masalah yang kamu hadapi saat ini. Ya, 1 minggu ke depan ada solusi. Kamu bisa memulai atau menginisiasi untuk keluar dari The Eight of Swords ini, boleh. Ya, karena kamu datang ke readingan tarot ya. Tapi kalaupun kamu tidak melakukannya, artinya kamu memilih untuk diam aja menunggu ada solusi dari universe, solusi itu akan diberikan untukmu. Karena this is major arcana ya guys. Sudah terlalu lama kamu terjebak dan sudah saatnya kamu dilepaskan. Iya, itu dia kalimat intinya. Mari kita lihat nasihat dari universe. This is about bittersweet guys, yang pahit dan yang manis. Oke. Kalian melankolis, aku lihat Sagittarius di sini. Agak-agak aneh sih guys ya, Sagittarius melankolis. Ada hal yang manis dan ada hal yang pahit ya. Itu yang memenjarakan kamu, aku lihat di sini.
Biasanya kalau kalian tidak bisa lepas guys dari apapun itu yang memenjarakan, kalian lebih berfokus kepada yang pahit-pahitnya, yang bitter-bitternya. Oke. Ini adalah bagian dari perjalanan hidupmu, kurang lebih begitu ya. Don't worry, oke. Somehow aku ngerasa kalian tidak berhasil dalam challenge ini guys. Ada challenge yang dikasih universe dan kalian tidak mampu untuk melepaskan diri, so universe sayang sama kalian, kalian dilepaskan. Ya, dan that's part of your life journey. Itu bagian dari perjalanan hidupmu. Nikmati saja. Ini buktinya bahwa Tuhan itu baik. Kalian tidak akan selamanya berada di stuck yang sama. Karena semuanya guys di dunia ini bergerak ya, termasuk kalian. Oke. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi guys. Aku buat di sini dan di sini karena Sagittarius mendapatkan video extended ya. Oke. Berakhirlah sudah untuk fire sign. Kita akan segera masuk ke air sign yang pertama. This is Justice guys. Kartunya para Libra. Halo Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Terima kasih. Kartu yang di atas untuk kamu Libra adalah The Queen of Wands. Dan kartu yang di bawah ada The Sun. Kamu diam dan diammu itu membuat kamu happy. Enak ya. Harusnya kan berusaha kita diajari dari dulu begitu. Kamu harus mengejar kebahagiaan. Oke. Kamu harus mengejar hal-hal baik di dalam hidupmu. Oke. Tapi ini enggak. Inilah yang membuktikan Libra, kamu tidak perlu mengejar. Karena selama 7 hari ke depan kamu akan mendapatkan the sun, happy ya. Beberapa di antara kalian mungkin akan mengandung guys, punya anak. Karena the sun ini adalah kartu punya anak. Anak yang ditunggu-tunggu ya. Ini pesan penting untuk beberapa Libra. 1 minggu ke depan ada kabar baik untuk kalian tentang kehamilan ya, yang selama ini ditunggu-tunggu. Oke, kalau nggak ditunggu-tunggu pun nggak apa-apa. Yang pasti The Sun ini akan membuat kalian bahagia ya. Ini bocah guys, naik kuda putih, ini anak istimewa. Ini penting untuk kalian anak ini ya. Makanya jaga dia baik-baik atau perhatikan baik-baik momen munculnya dia. Momen ketika kabar ini datang, perhatikan baik-baik guys. Itu nanti penting untuk masa depannya. Take how it resonates. Itu yang terdengar di pikiranku ya. Momen nanti ketika kalian mendengar kabar, wow, aku pregnant, atau misalnya, wow, istriku pregnant, oke. Libra, perhatikan dan ingat baik-baik situasinya karena itu akan penting untuk masa depannya. Ini anak istimewa, oke. Kalau bukan tentang anak guys, maka ini tentang kemampuan kalian untuk bersikap cool atau dingin ya, sehingga kalian itu lebih dihargai dan penghargaan itu akan membuat kalian happy, kurang lebih begitu. The Queen of Wands ini diam ya, this is the charismatic one. Ini ratu yang paling cantik di deck tarot guys, Aries, Leo, Sagittarius energy. Banyak yang suka. Dia diam aja, duduk diam tapi orang ngelirik. Oke, ini simbol-simbolnya para velakor guys, The Queen of banyak istri-istri itu bilang kalau itu tuh pelakornya tuh, dan dia menuduh bahwa pelakor itu yang agresif mendekati suaminya begitu. No, kadang-kadang guys pelakor itu duduk diam di kafe, duduk diam di diskotik gitu. Suami-suami kalian yang datang mendekati dia karena karismanya. Aku tidak membela siapapun, tapi memang Queen of Wands itu adalah ratu yang paling karismatik di deck tarot. Diamnya kalian akan membuat kalian happy. Take how it resonates ya. Jadi jangan pecicilan Libra, diam aja 1 minggu ke depan ini dan ada kebahagiaan untuk kalian. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe. Gratitude, yes. This is pregnant woman too ya. Libra kolektif. Aku baru bikin readingan Libra juga ya untuk couple ya. Lupa kok ada juga sih yang dapat ini, kartu hamil ini, berbadan 2 ya. Dan ini juga lagi hamil ya.
Gratitude ini bersyukur. Kalau kalian yang hamil atau segera punya anak, banyak-banyak bersyukur. Sama tadi satu, ingat momennya, momen itu penting untuk masa depan dia. Dan yang kedua, untuk yang tadi diam, untuk mendapatkan happiness, maka lebih banyak bersyukur. Diamnya kalian itu bersyukur. Oke, jangan merencanakan yang aneh-aneh Libra. Diam bersyukur dan kemudian the sun datang untuk kalian ya. Oke, congratulations. Apapun itu kasus kalian Libra, karena muncul kartu the sun, berarti 1 minggu ke depan kalian akan merasakan happiness guys ya, euforia, kebahagiaan. Oke. Aku turut senang atas apa yang terjadi pada kalian Libra. Oke guys, kita akan segera lanjutkan dengan air sign yang kedua, ada Gemini, The Lovers. Dan Gemini mendapatkan video extended. Halo Gemini. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. The Lovers. Oke, Gemini, kartu yang paling atas ada The Four of Pentacles, dan kartu yang paling bawah ada The Empress. Ada yang akan segera berakhir. Dua gendangnya guys, aku mendengar dua orang yang berbicara sangat dominan sekali padaku. Yang pertama, ada hubungan yang akan segera berakhir karena kamu akan menjadi single kembali. Oke, atau rencana kamu untuk masa depanmu itu bisa kamu raih. Selama 1 minggu ke depan, ada hal yang terjadi dan itu akan membuat kamu semakin yakin dengan rencana masa depanmu. Take how it resonates ya. Untuk yang pilihan kedua tadi, yang semakin yakin dengan rencana masa depan, itu khusus untuk Gemini single mom. Karena kalian adalah Empress terlihat di sini. Empress ini penuh keyakinan guys, rasa percaya dirinya sangat kuat bahwa dia itu bisa memenuhi nafkah untuk dirinya sendiri, bahkan banyak orang yang bergantung ke dia. Kalian fokus pada uang, 1 minggu ke depan kabar-kabar baik tentang uang akan membuat kalian semakin senang. Itu untuk Gemini Empress atau single mom. Sedangkan untuk Gemini yang saat ini sedang couple, karena Four of Pentacles ini guys, komitmen antara dua orang untuk menua bersama itu berakhir. 1 minggu ke depan cepat sekali prosesnya berakhir dan kalian akan masuk ke energi Empress, menjadi single. Lantas Ray, ketika berakhir dan aku menjadi single, apakah ada peluang ke depannya untuk masa depan yang cerah? Tentu saja guys, because you are an Empress. Tentu saja ya. Baik ini Empress couple, Gemini couple atau Gemini single, dua-duanya itu sama-sama selama 1 minggu ke depan menunjukkan tanda-tanda semakin yakin dengan kesinggelan kalian. Ya, paham? Kalian akan semakin percaya diri dengan kesinggelan kalian. Oke, mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian Gemini Trickery guys. Ini adalah kartu manipulatif. Hati-hati untuk kalian yang dalam proses menjadi single. Aku rasa kalian akan dihadapkan dengan case-case manipulatif. Kok ketawa sih? Misalnya kayak mau bercerai gitu ya, sedang perceraian gitu. Ada yang mau mencoba untuk menipu kalian begitu, atau berbuat curang ke kalian ya. But guys, karena yang muncul berikutnya adalah The Empress, aku yakin dengan kemampuan kalian. Empress ini bukan tipe orang yang mudah dibohong-bohongin guys, bukan tipe yang mudah dikibulin ya. Hanya saja selama 1 minggu ke depan ini penting kalian ketahui, ada yang manipulatif di sekitar kalian ya. Bersikaplah sebagai seorang Empress dalam menghadapi yang manipulatif ini. Oke. Empress itu nggak teriak-teriak guys. No. Coba lihat deh di drama-drama Korea, Empress itu ibu suri loh. Ya, kalau misalnya kalian suka drama Korea kolosal, ini ibu suri, Chungchong Mama. Ini ibu suri, bukan permaisuri, ini ibu suri. Permaisuri itu di bawah ibu suri. Ibu suri itu di balik layar. Jadi ketika dia sidang gitu misalnya, kayak persidangan semua menteri-menteri dan raja di sebelahnya ada ratu, queen, Empress ini di belakang tertutup layar, tapi keputusan dia itu masih didengarkan raja karena dia ibunya raja. So case-case manipulatif ini kamu harus sikapi sebagai seorang
Empress. Oke, Gemini. Kamu dapat video extended. Nanti aku akan jelaskan lebih detail lagi ya apa yang manipulatif itu. Oke. Kita akan segera lanjutkan guys untuk air sign yang terakhir ada Aquarius. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Informasi yang perlu diketahui oleh Aquarius mengenai urgent message for the 7 days. Terima kasih. Terima kasih emak. Kalian udah nonton Keluarga Cemara belum guys? Udah main belum ya? Aku pengen nonton itu. Tapi kapan gitu waktunya? Ya bikin readingan mulu sih. Oke, top of the deck 8 of Wands. Dan kemudian bottom of the decknya ada The Sun. Kalian gak dapat kartu apa ya, readingan extended enggak ya? Aquarius ya. Minggu lalu kalian dapat. Jadi ada komunikasi yang terjadi guys, oke. Dan selang 1 minggu kalian akan merasa senang dengan komunikasi tersebut. Aku mau tanya ke kalian lagi mumpung ini all zodiac sign. Kalian melihat ini tongkat turun atau naik? Tongkat ini arahnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Kalau ini dari atas ke bawah kalian lihatnya, maka ini adalah jawaban dari Tuhan tentang doa-doa kalian. Dan jawaban itu akan membuat kalian happy. Kalau kalian melihat tongkat ini seperti dari bawah menuju ke atas, maka kalian sedang memanjatkan doa ke universe. Dan setelah melakukan itu kalian merasa jauh lebih senang, happy. Yang jelas ini komunikasi dan aku merasa ini dengan universe guys, dengan Tuhan. Berat sekali yang terjadi sebelum ini, oke. Dan kemudian 1 minggu ini lebih banyak berdoa. Kalian akan lebih banyak bertanya, kemudian meminta petunjuk dari Tuhan. Dan petunjuk itu datang, jawaban itu datang. Guys, jawaban dari Tuhan itu akan selalu membuat senang atau enggak? Enggak. Seperti yang aku bilang, ada, mohon maaf, seseorang menderita kanker, oke. Dan kemudian dia berdoa untuk kesembuhannya. Tapi bukan berarti dia berdoa maka dia akan sembuh guys, no. Karena keputusan Tuhan itu paling tepat untuk kita. Ya, tapi bukan itu case untuk kalian. Kalian berdoa untuk sembuh dan kesembuhan datang. Karena ini The Sun. Paham ya maksudnya? Itu dia, take how it resonates, apapun situasinya, yang kalian minta dikabulkan. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian. Release, you just need to release. Oh my god, kenapa ada grave di sini? Bisa jadi ini tentang kesedihan guys. Ada yang menyedihkan terjadi di beberapa waktu yang lalu dan sulit sekali bagi kalian untuk bisa melepaskannya, mengikhlaskannya. Oke, karena terlalu berat bagi kalian. Kalian minta bantuan dari universe dan kalian dibantu. Beberapa di antara kalian mungkin baru kehilangan seseorang, ada yang meninggal dunia karena ini ada gambar kuburan guys di sini, di kartu ini. Atau memang baru loss in general ya, ada yang hilang dari hidup kalian secara umum dan sulit untuk mengikhlaskannya. 1 minggu ini perbanyak berdoa maka jawaban akan datang. Kalian akan dibantu guys ya. Wow, nice Aquarius. Dan aku menggaruk wajahku guys. Kalian tahu kenapa tarot reader suka menggaruk wajah guys? Iya, silakan cari di Google kenapa. Oke, Aquarius gak dapat ya. Kita akan segera lanjutkan untuk water sign. Halo water sign, ada Cancer yang pertama dan Cancer akan mendapatkan video extended. Halo. Hai Cancer. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to this reading. Please bless this reading for Cancerian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. I'm so exciting guys. Exciting itu kayak penuh dengan semangat. Kenapa ya? Top of the deck ada the World. Oke, bottom of the deck ada the Page of Cups. Kalian ahli dalam sebuah bidang. Oke. Dan itu berakhir. Sorry. Ya karena the world ini end of a cycle and then the new cycle begin.
akhir dari sebuah siklus dan kemudian siklus baru dimulai. That's the world. Apakah Ray dengan berakhirnya sesuatu maka itu adalah hal buruk? Tergantung guys, kamu melihatnya seperti apa. Kalau kamu melihatnya sebagai hal buruk, yes, maka itu hal buruk. Kalau kamu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda untuk hal positif, maka itu adalah hal positif. Ya, aku tidak bisa menyamaratakan semua mengatakan bahwa sesuatu yang berakhir adalah hal yang buruk. No, no. Ya, kamu yang tentukan itu buruk atau baiknya. Ya, kalau kamu menentukan yang memutuskan bahwa yang berakhir itu adalah yang baik, maka hanya ada dua gendangnya. Berikutnya itu yang buruk atau yang jauh lebih baik. Tetet. Jangan terlalu sulit, Ray. Yes. Oke, yang jelas gini guys. Ada yang berakhir dan kemudian dalam 1 minggu ke depan tawaran baru diberikan untuk kalian. Page of Cups ini tawaran baru guys, tapi unstable ya, terombang ambing goyah. Kalian akan meragukannya. Kalian tidak mudah untuk mempercayainya. Cancer. Take how it resonates in any kind of situation. Kenapa bisa begitu? Karena kalian memang sudah terlalu menempel dengan yang lama. Oke. Kalian biasanya jual di dalam bisnis ya guys, produk-produk fashion. Tiba-tiba itu harus berakhir guys, somehow I don't know why. Kalian harus pindah haluan jadi ke kuliner. Kalian akan meragukan kuliner itu momen biasa, yaitu hal biasa. Itu memang sifat kita. Kenapa? Karena kita sudah sangat ahli dengan fashion. Maka kuliner ini akan bener nggak ya, akan untung nggak ya, rame nggak ya, bener nggak sih ini tempat yang tepat, ini nggak sih menu yang pas, begini nggak sih konsep yang paling tepat untuk target market aku, misalnya begitu. Kenapa? Karena kalian sudah terlalu pakem di sini, selalu fasih untuk yang lama ini. But that's life. Di dalam hidup ini tidak ada yang akan tetap selamanya. Perubahan selalu terjadi. Dan ini hal yang biasa kalau kamu meragukannya. Oke, tapi urgent message-nya untuk kamu selama 1 minggu ke depan, seperti yang aku bilang guys, kalau kalian memutuskan yang lama itu, yang sudah berakhir itu baik, maka kalian akan berada dalam situasi yang baik berakhir dari hidup kalian. Tapi kalau kalian tetap beranggapan bahwa sesuatu yang lebih baik akan datang ke depannya, that's the spirit, oke. Itu baru semangat ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian guys. Ada miracle guys, keajaiban untuk kalian selama 1 minggu ke depan. Kalian mungkin suka warna kuning guys, atau warna biru tua, dongker ya. Warna biru tua dan warna kuning keemasan. Sama warna itu penting untuk kalian, I don't know. Misalnya kalian lagi memilih cat, ya, aku melihat ada orang yang mengecat tembok guys. Kalau kalian lagi memilih catnya dan sempat terpikir tentang kuning keemasan, silakan pilih itu guys. Miracle ada di situ. Gimana ceritanya? Enggak, memang serius ya. Kartu itu tidak dibuat dengan sembarangan guys. Bahkan oracle juga. Ya, lihat ini warnanya. Kalau ini sempat terpikirkan untuk kalian bagian mendekorasi sesuatu, ini penting untuk kalian. Ada miracle di situ aku lihat ya. Warna itu juga guys ada pengaruhnya, terutama untuk spirit tadi ya, semangat. Jangan ragu ya, ada miracle untuk kalian. Anggaplah yang lama yang sudah berakhir itu, apapun bentuknya, gagal apa segala macam itu hanya pelajaran, dan kedepannya yang datang ini memang meragukan. Yes, pasti. Kamu pasti akan merasa tidak yakin dengan apa yang kamu hadapi. Namanya juga hal baru. Tapi don't worry, be happy, ada miracle untuk kalian. Oke. Cancer. Kamu mendapat video extended, maka aku akan buat ini di sini. Kita lanjutkan dengan water sign yang kedua, ada Scorpio ya. Scorpio, halo. This is the death guys, kartunya para Scorpio. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you.
Oke, top of the deck Scorpio ada the Two of Wands dan bottom of the deck ada the Three of Swords. This is not good Scorpio. Thanks God, kalian tidak dapat video extended. Rasanya aku tidak mampu untuk menjelaskannya ke kalian ya. The Two of Wands di top of the deck, saat ini ada jarak di antara kamu dengan seseorang atau jarak antara kamu dengan tujuanmu. Oke, dan kemudian dalam 1 minggu ke depan The Three of Swords, rasa sakit, terhianati, oke, kehadiran pihak ketiga atau sedih secara umum ya guys, The Three of Swords. Bisa jadi kalian LDR guys, dan 1 minggu ke depan ada kabar buruk tentang hubungan kalian. Mungkin kehadiran pihak ketiga, oke, atau apa saja guys masalahnya yang pasti itu membuat kalian sedih ya, sorry Scorpio. Ada jarak dan itu akan menyakiti kalian. Kalian merindukan seseorang dan kemudian rasa rindu kalian itu bukan dibalas dengan rindu juga, tapi dibalas dengan pengkhianatan. So be prepare ya Scorpio. Silakan bersiap-siap selama 1 minggu ke depan. Oke. Hal baik, hal buruk guys tetap saja butuh persiapan. Untuk mendapatkan hal yang baik pun, even tadi ada beberapa zodiak mendapatkan The Sun gitu di sininya. Itu masuk ke urgent message karena mereka perlu persiapan. Begitu juga dengan kamu yang aku lihat memang dalam 1 minggu ke depan akan sedih guys ya. Ada tangis di sini, ada air mata, ada perasaan marah. Oke. Bersiap-siap, itu dia yang paling penting untuk kalian. Mari lihat nasihat dari universe untuk kalian. Acceptance, penerimaan ya. Ini ikhlas guys, acceptance ini ikhlas. Menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi. Oke. Kalian sudah tahu tanda-tandanya ini guys. Ini bukan baru. Ini bukan seperti mendengar petir di siang bolong. No, ini hanya tinggal menunggu tanggal mainnya sebenarnya. Dan tanggal mainnya itu terjadi di 1 minggu ke depan. Makanya kartu yang keluar untuk kalian atau nasihat yang datang untuk kalian adalah acceptance, menerima dengan hati besar, dengan lapang dada ya, situasi yang menyedihkan dan menyakitkan ini. Lalu apa nasihat untuk aku Rey? Kalau kamu tanya begitu ya, kalau kamu mau menerima yang baik, maka kamu pun harus bisa menerima yang buruk. Karena begitulah hidup guys ya. Tidak ada yang baik selamanya. Tidak ada yang 100% baik. Oke. Kehidupanmu itu tidak akan selalu baik dari lahir sampai kamu, mohon maaf, meninggal dunia. No. Kalau kamu mau menerima yang baik, kamu harus mau menerima yang buruk. Oke. Oke. Kesedihan sudah mulai terasa. Oke Scorpio, be patient ya. Semoga kamu bisa dikuatkan dan kamu pasti kuat kok ya. Oke. Kita lanjutkan guys ke zodiak yang terakhir. Untuk water sign yang terakhir, this is the moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar saudaraku Pisces? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Tuhan ku cinta dia, ku ingin bersamanya. King of Pentacles. Dan kemudian bottom of the deck-nya ada The Lovers. Kamu kena batunya, kurang lebih begitu. Ada prinsip yang kamu buat dan itu tinggi sekali Pisces aku rasa. Dan kemudian dalam 1 minggu ke depan kamu harus merevisi prinsipmu. Iya guys, itu yang aku rasakan ya. Karena dari King of Pentacles yang artinya no debat, tidak ada debat. King of Pentacles itu tidak ada debat guys. This is Taurus, Virgo, Capricorn energy. Dia tidak mau didebat. Orangnya paling keras kepala dan mau menang sendiri. Dan kemudian ke depannya The Lovers. Ini gap perbedaan
ya. Kamu menghadapi sebuah perbedaan dan mau tidak mau kamu harus menyesuaikan dirimu dengan perbedaan tersebut. Kenapa harus? Ya karena lovers. Kamu menyukai yang berbeda tersebut. Oke. Jadi gini guys ya. Contohnya, aku tidak suka dengan lembur, gitu ya. Apapun ceritanya guys, aku tidak akan lembur karena aku punya kehidupan pribadi. Aku tuh bekerja 8 jam, gajiku itu 8 jam. Uang lembur itu nggak masuk akal, aku tidak bisa terima. Waktuku itu jauh lebih berharga daripada uang lembur yang digantikan ke aku. Tidak ada lembur gitu. Dan kemudian manajemen membuat keputusan baru bahwa harus ada lembur selama 1 bulan ke depan. Yang tidak mau lembur silakan resign. Maka kamu pun mau tidak mau lembur. Itu situasi yang kamu hadapi selama 1 minggu ini. Ada prinsip yang kamu buat dan itu sangat pakem guys, sangat strict. Dan kemudian prinsipmu itu mau tidak mau harus kamu ubah kalau kamu masih menginginkan ini. Ya. Dan kamu masih menginginkannya guys, karena ini the lovers. Kalau ini dalam hal romance, misalnya kamu set target, orang yang bisa in relationship dengan aku atau pacar aku itu yang harus cantik, harus ganteng, harus punya kerjaan sendiri, dia itu harus kaya, ya, dia itu harus cerdas, ngomongnya cerdas, nggak malu-maluin dibawa kemana-mana. Target kamu tinggi gitu. Tiba-tiba kamu jatuh cinta sama yang tidak seperti itu. Mau nggak mau kamu harus menyesuaikan targetmu supaya bisa bersama dengan dia. Karena apa? Karena kamu mencintai dia. Kurang lebih begitu. Oke, makanya tadi di awal aku bilang kamu kena batunya dengan prinsip yang terlalu tinggi. Dan 1 minggu ke depan kamu harus adjust, atur prinsipmu itu untuk bisa disesuaikan ya. King of Pentacles ini kaku sekali orangnya guys ya. Sulit sekali untuk bisa diajak bernegosiasi. Menangnya gimana ya bilangnya ya, ya udah kalau dia memutuskan sesuatu ya gitu, dia bilang A ya A gitu. Tapi saat ini dia kena batunya, dia bilang A, yang datang C, dan mau tidak mau dia harus berada di B supaya tidak terlalu jomplang dengan yang C. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian confusion guys. Oke, kalian bingung, nggak usah bingung-bingung ya Taurus lagi, Pisces. Gak usah bingung-bingung. 1 minggu ke depan kalian hanya perlu adjust, mengatur diri kalian, mengatur prinsip kalian, memposisikan energi dan frekuensi kalian sebaik-baiknya untuk yang istimewa bagi kalian ini. Itulah bukti pengorbanan Pisces. Oke. Pengorbanan yang kalian lakukan untuk sesuatu atau seseorang yang istimewa bagi hidup kalian. Jangan bingung ya. Nanti kemarin guys, ayam tetangga gue bingung, besoknya dipotong loh, dijadiin ini ayam goreng. Jadi kamu jangan bingung-bingung Pisces ya. Aku takut kejadian yang sama terjadi. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian ya Pisces. Sudah beres untuk 12 zodiak urgent message for the next 7 days. Mari rapikan dulu kartunya. Oke, jadi ini dia ya guys. Yang pertama tadi ada Virgo, dan kemudian yang kedua ada Sagittarius, dan yang ketiga ada Gemini, keempat Cancerian ya. Kalau kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan tadi guys di urgent message for the next 7 days masing-masing zodiak ini, lalu tertarik untuk melihat informasi lebih detail mengenai readingan ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Di sana kita akan buka kembali kartu support dalam bentuk semi Celtic untuk menjelaskan situasi lebih detailnya ke kalian ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces di urgent message for the next 7 days. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.